Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhandani dari kelas 2A dengan NIM 202120621344. Di sini saya akan menjelaskan fonologi. Fonologi adalah ilmu tentang perbedaan bunyi-bunyi bahasa dan distribusinya. Fonologi diartikan sebagai kajian bahasa yang mempelajari tentang bunyi-bunyi bahasa yang diproduksi oleh satu manusia. Bidang kajian fonologi adalah bunyi bahasa sebagai satuan terkecil dari ujaran dengan gabungan bunyi dan membentuk suatu suku kata. Asal kata fonologi secara harfiah sederhana terdiri dari gabungan kata fon yang berarti bunyi dan logi yaitu ilmu. Fonologi terdiri dari dua bagian, yaitu fonetik dan fonemik. Ada tiga unsur penting ketiga organ ucap manusia memproduksi bunyi atau fonem, yaitu udara sebagai penghantar bunyi, artikulator bagian alat ucap yang bergerak, dan titik artikulasi disebut juga artikulator pasif bagian alat ucap yang menjadi titik sentuh artikulator. Ada beberapa istilah yang berkaitan dengan fonologi antara fonal, fonem, vokal, dan konsonan. Fonal adalah bunyi ujaran yang bersifat netral atau masih terbukti dalam membedakan arti, sedangkan fonem adalah satuan bunyian yang terkecil yang membedakan arti juga. Konsonan adalah fonem yang dihasilkan dengan menggerakkan udara keluar dengan lintangan. Yang dimaksud huruf konsonan tersebut B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Dan ada vokal. Vokal adalah fonem yang dihasilkan dengan menggerakkan udara keluar tanpa rintangan, seperti A, I, U, E, O. Selanjutnya ada morfologi. Morfologi adalah ilmu bentuk kata atau cabang linguistik yang mengidentifikasi dasar satuan dasar bahasa sebagai satuan gramatikal. Morfologi mempelajari seluk-beluk bentuk kata serta pengaruh perubahan bentuk kata terhadap golongan dan arti kata. Pembagiannya bisa digambarkan sebagai berikut. Sebuah wacana dapat dipecah menjadi kalimat. Kalimat dapat dipecah menjadi bagian makna terkecil yaitu kata. Kata dapat terdiri atas beberapa morfem. Contohnya menanamkan, menanamkan. Bisa juga hanya satu morfem, misalnya rumah, kursi, selamat, dan eksekusi. Morfem secara singkat merupakan satuan terkecil dari kata yang sudah tidak bisa terbagi lagi. Dengan begitu, setiap morfem memiliki makna baik gramatikal maupun leksikal. Terdapat berbagai jenis morfem dalam bahasa. Pengklasifikasian jenis morfem ini dibagi dalam beberapa kriteria. Misalnya jenis morfem, kriteria kebebasan, keutuhan maknanya, dan lain sebagainya. Proses morfologis selain mempelajari bentuk kata, morfologi juga mempelajari proses pembentukan kata atau bisa disebut juga proses morfologi. Pembentukan kata bisa dilakukan melalui beberapa proses. Di antaranya adalah penciptaan kata baru. Misalnya kata aqua yang mengacu pada air untuk minuman kemasan lain. Komponen proses morfologi terdapat komponen dalam proses pembentukan kata. Komponen yang pertama adalah bentuk dasar dan kata tersebut. Sebagai contoh, kata kumpul. Lanjut ada komponen alat pembentuk. Sebagai contoh untuk alat ini adalah afiksasi dan reduplikasi. Makna gramatikal atau hasil yang diperoleh morfologi adalah komponen lainnya dalam proses morfologi. Sekian penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.